Banyak orang berhayal jika pada suatu hari ia memiliki uang atau modal yang besar, maka ia akan bisa sukses dan menjadi orang yang kaya raya. Dan itu keliru. Tanpa memiliki ilmunya, bahkan uang berlimpah tak akan menjadi jaminan bagi seseorang untuk menjadi kaya, apalagi raya. Hampir seluruh pemenang lotre dengan hadiah terbesar di dunia jatuh bangkrut hanya dalam hitungan tahun sejak mereka mendapatkan uangnya. Demikian pula dengan orang yang tiba-tiba mendapatkan rezeki nomplok, yang cenderung tak mampu mempertahankan kekayaan untuk waktu lama. Ini berarti mencari dan memegang uang adalah dua hal yang berbeda. Lalu hal apa yang harus dikuasai untuk menjadi kaya raya? Mari kita mulai pembahasan ini dari kisah tentang Nobita, dan tentu saja kucing jadi-jadian kesayangan kita semua, Doraemon. Nobita sayang, Nobita malang. Siapa yang tak kenal dengannya? Bocah berkacamata, berbaju kuning, bercelana biru itu sesungguhnya adalah anak yang sangat beruntung. Dengan Doraemon yang selalu berada di sampingnya, ia tak hanya bisa meminta baling-baling bambu, melainkan seluruh hal magic yang dapat digunakan untuk membalik dunia. Tapi ia tak pernah dapat melakukannya. Bahkan dengan Doraemon yang bisa mengeluarkan apa saja melalui kantongnya, Nobita justru kerap dirundung masalah. Dibully oleh Giant, ditaksir oleh Jaiko, kalah tajir dari Sunio, kalah pintar dari Deki Sugi, dan apes terus-menerus. Meski ceritanya, ia akan mendapatkan cinta Shizuka saat sudah besar nanti. Padahal kita tahu kalau ia dari dulu kelas 4 SD melulu. Walau hanya sebuah cerita rekaan, kisah itu dapat menjadi sebuah analogi yang memperlihatkan perbedaan yang jelas antara memiliki Doraemon dan memaksimalkan kepemilikan tersebut. Tapi kaya adalah hal yang sangat subjektif, bukan? Orang-orang yang tinggal di trotoar jalan bisa saja merasa sebagai orang paling kaya sedunia saat tidur lelapnya tak diganggu oleh nyamuk dan gerimis hujan. Sementara orang yang tinggal di penthouse mewah terkadang harus merasa jadi orang paling miskin sedunia saat ia sedang jatuh sakit terkulai tak berdaya. Kaya miskin memang relatif, tapi hidup sulit, kantong melilit, pinjam duit, gali lubang tutup lubang, dan menyusahkan orang lain tentu bukan ide menarik untuk kita alami dalam hidup ini secara berkepanjangan. Terlebih saat kita tak lagi produktif sebagaimana biasanya, alias ketika kita sudah tua. Bagi saya sendiri, kaya bukanlah tentang jumlah uang atau materi, melainkan soal bagaimana saya bisa hidup menurut standar dan cara yang saya mau. Untuk itulah, saya tak hanya belajar bagaimana cara untuk menghasilkan uang, melainkan juga bagaimana cara untuk memegangnya. Ingat, keduanya adalah hal yang berbeda. Idenya sangat sederhana. Jika untuk menghasilkan uang kita harus bekerja, maka kita yang selalu membutuhkan uang untuk hidup akan bekerja sampai mati. Satu-satunya cara untuk menghindari ini adalah membuat uang yang kita miliki dapat bekerja bagi kita. Caranya tak lain dan tak bukan adalah dengan berinvestasi. Dan investasi terbaik adalah investasi leher ke atas, yaitu investasi pada ilmu. Benjamin Franklin pernah berkata, investasi pada ilmu adalah yang memberikan imbal balik paling besar. Kita dapat berinvestasi pada ilmu apa saja untuk meningkatkan pengetahuan dan skill yang kita miliki, baik melalui buku, workshop, pelatihan, dan lain sebagainya, baik itu yang berhubungan dengan pekerjaan kita saat ini maupun tidak. Investasi seperti ini akan meningkatkan kualitas hidup serta memberikan vitamin pada otak kita. Dan apabila dipilih, dipilah, serta digunakan secara tepat, juga akan meningkatkan pendapatan kita. Tapi hati-hati, pada titik itulah jebakannya berada. Sebab bagi kebanyakan orang, semakin besar pendapatan biasanya akan selalu berarti pengeluaran yang juga semakin besar. Jika itu yang terjadi, maka kita masuk perangkap yang bernama rat race, yaitu saat penghasilan sebesar apapun tak akan pernah cukup. Beruntunglah kita, dengan berinvestasi pada ilmu-ilmu yang baik, belajar dari pengalaman orang lain, kita seharusnya akan jauh lebih mudah menghindari rat race ini. Sebab dengan ilmu yang banyak, otak yang penuh, kita tak harus menutupi kelemahan-kelemahan yang kita miliki dengan hal-hal yang tak perlu. Bukan pula berarti kita harus pelit dan tak boleh membeli barang yang mahal. Tentu saja boleh, tapi selalu ingat jika kita hanya akan membeli barang yang memberikan nilai bagi kita dan yang kita perlukan. Gengsi kita adalah pengetahuan yang kita miliki, bukan ikat pinggang Hermes yang aneh.
Kemewahan kita adalah manfaat yang kita berikan kepada orang lain, bukan Lamborghini yang berisik. Necis kita adalah kesehatan tubuh dan pikiran yang kita miliki, bukan kaos Supreme yang B aja. Kenikmatan kita adalah saat tak harus menyusahkan orang lain, bukan seberapa mahal harga outfit lo yang super nggak penting. Setelah berinvestasi untuk leher ke atas, pada otak dan mental, maka investasi terbaik berikutnya adalah pada aset. Bukan tanah atau properti, karena itu mahal dan sulit dijual. Bukan emas, karena emas tidak berkembang dan susah disimpan. Bukan pula tabungan, karena akan dihabiskan oleh inflasi. Investasi terbaik pada aset adalah dengan membeli saham perusahaan-perusahaan publik yang memiliki kinerja baik dan berprospek cerah untuk jangka panjang. Dengan berinvestasi pada perusahaan yang sehat, maka kita akan membuat uang yang kita miliki bekerja untuk kita dan bukan sebaliknya. Jadi sekarang Anda sudah tahu rahasianya. Untuk dapat mempertahankan serta mengakumulasi kekayaan dan agar kita tak harus bekerja sampai mati atau cuma berharap dari uang pensiun semata, maka kita harus berinvestasi. Tapi Anda mungkin berpikir, jika Nobita pintar dan tidak selugu itu, mungkin saja Doraemon tak akan pernah hadir untuknya. Masuk akal, tapi justru disinilah poinnya. Doraemon adalah analogi dari rezeki nomplok, keistimewaan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Jika kita bukan anak presiden, anak menteri, atau bagian dari 1% orang yang menguasai 49% kekayaan nasional, maka kita tak akan pernah memiliki Doraemon dalam hidup kita. Kita, Anda dan saya, tidak spesial, dan itu tak mengapa, sebab kita selalu bisa sukses dengan otak, tangan, dan keringat kita sendiri. Lupakan rezeki nomplok, atau ada orang yang salah transfer, atau warisan segunung, atau uang yang tiba-tiba jatuh dari atas pohon. Juga lupakan Doraemon. Sekarang, coba bayangkan, misalnya saja Warren Buffett, investor paling kaya sedunia yang hidup sederhana itu, kita riset hartanya jadi 0 kembali. Lalu ada si Udin, bukan nama sebenarnya, yang kerjanya selfie melulu, nongki-nongki, jajan terus, yang tiba-tiba pada suatu hari ketiban uang miliaran rupiah. Apa yang akan terjadi? Saya percaya dalam 10 tahun Warren Buffett yang kita anggap masih hidup mungkin sudah mulai berhasil mengumpulkan kekayaannya kembali. Dan si Udin, bukan nama sebenarnya, barangkali sudah kehilangan setengah kekayaannya. Dan dalam 20 tahun Warren Buffett yang sekali lagi kita anggap masih hidup mungkin sudah berada dalam jajaran orang terkaya di dunia lagi. Sementara si Udin, bukan nama sebenarnya, mungkin sudah jadi orang yang biasa-biasa lagi, atau mungkin sudah melarat. Ini menunjukkan jika ilmu memegang uang adalah hal yang sangat penting sekaligus kunci bagi kita. Dengan memilikinya, uang akan datang sendiri. Sementara tanpa itu, sebanyak apapun uang yang datang, pada akhirnya akan habis juga. Selain itu, mental seperti ini tak hanya membuat kita dapat menjadi orang yang kaya, tapi juga sederhana, seperti Warren Buffett atau Lo Keng Hong yang hidup dengan sederhana, atau Sandiaga Uno yang meski punya harta 5 triliun, tapi cuma pakai Nissan Livina dan X-Trail lama. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara mulai berinvestasi pada saham, sementara Anda sama sekali belum mengetahui seluk-beluknya? Jangan khawatir, Anda dapat mulai dengan opsi yang lebih mudah dengan berinvestasi pada reksadana, di mana uang Anda akan dikelola oleh manajer investasi yang berpengalaman. Tak hanya saham, melalui reksadana, Anda juga dapat melakukan diversifikasi pada instrumen investasi menarik yang lain. Selain tak perlu susah-susah melakukan analisa, reksadana yang dikelola oleh manajer yang kredibel sudah pasti aman, praktis, bertumbuh, dan sangat liquid karena dapat dicairkan kapan saja dalam hitungan hari saat dibutuhkan. Anda dapat menggunakan semakin cepat, semakin baik, karena itu berarti mulai dari hari ini Anda akan membuat uang yang bekerja untuk Anda.